Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik sekalian. Bagi yang menyaksikan dan menonton video pembahasan kali ini. Oke, bagaimana kabarnya semua? Kakak harap semoga semua baik-baik saja ya. Oke, di tengah pandemi kali ini kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan, dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, tapi kita tidak dituntut untuk bersantai-santai ya. Kita dituntut untuk kalau kalian yang akan sebentar lagi akan menghadapi ganasnya UTBK ya, kalian dituntut untuk terus belajar dan terus belajar. Oke, maka dari itu ya, harapan kakak kalau hari ini kalian seperti ini ya, besok jangan seperti hari ini, harus ada peningkatan ya, walaupun cuma sedikit. Oke, kita mulai ya. Kayaknya terobanya bacot. Oke, kita mulai ya dari soal nomor 1. Tapi sebelumnya kira-kira kalau kalian lihat soalnya ini, kira-kira kita bahas apa? Kita bahas apa kira-kira? Nah, hari ini kita bahas itu aljabar ya. Kakak sudah siapkan 7 nomor soal aljabar di sini yang sering masuk di SPTN lagi, UTBK ya. Oke, kakak mengutip dari internet beberapa nomor ya. Oke, ini soal kemarin, termasuk soal nomor 1 ya. Ini soal tahun lalu, TPS tahun lalu. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3, maka hasil kali 9 kurang X kuadrat per 2 kurang 2X dan 2X kurang 2 per X tambah 3. Coba 9 kurang X kuadrat diper 2 kurang 2X dikali 2X kurang 2 per X tambah 3. Nah, sebenarnya soal ini sangat mudah sekali. Oke, yang penting satu, kalian bisa kali itu kuncinya ya. Oke, tapi kita di sini tidak memakai konsep yang terlalu dasar ya. Di sini ada cara-cara yang agak cepat ya, supaya kita bisa menyelesaikan soal nomor 1 ini. Nah, kalian masih ingat tidak dengan persamaan ini? A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B, bukan tambah ya, A kurang B dikali A tambah B. Masih ingat nggak? Oke, masih kak? Alhamdulillah. Oke, karena kan A kali A kan A kuadrat, min B kali B kan min B kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, nah, coba kita lihat dengan angka ini, 9 kurang X kuadrat. Nah, kalau 9 kurang X kuadrat kan bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kak, ini mirip sama siapa? Ya mirip sama ini kan, A kuadrat kurang B kuadrat, itu sama dengan 3 kuadrat kurang X kuadrat. Maka ini juga bisa kita ubah ya ke dalam bentuk seperti ini nih. Oke, seperti ini ya. Maka jadinya bagaimana? 3 dikurang X dikali 3 ditambah B. B lagi. sorry ya, bukan B tapi X. Oke, 3 kali 3 kan sama dengan 3 kuadrat, min X kali X kan min X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, nah coba kita masukkan ini, kita substitusikan ini, menggantikan ini ya. Oke, berarti 3 kurang X dikali 3 ditambah X diper 2 ini kurang ini, kita gila dulu ya. 2 kurang 2X dikali 2X kurang 2 diper berapa? Diper ini tadi berapa? X tambah 3. Oke, ya. Nah, setelah itu, oke, nah, kita juga bisa mensederhanakan ini ya. 2 kurang 2X. Oke, 2 kurang 2X kan sama dengan min 2 min dalam kurung 2X kurang 2. Oke, kan sama kan, min kali 2X kan min 2X, min 2 kali min 2 itu hasilnya plus 2 ya, sama dengan ini. Kak, untuk apa dibuat seperti ini? Nah, supaya
Oke, kita 2x kurang 2. Supaya bisa kita matikan ini dengan ini, kan sama ya. Oke, sisa sini 3 kurang x ya, dikali 3 ditambah x. Oke, diper x tambah 3. Ini juga nih kita matikan. Sisa apakah? Sisa min 3 dikurangi x. Nah kan, min 3 dikurangi x itu sama dengan, sorry ya, ini ada dalam kurungnya, sama dengan min 3 ditambah x atau x dikurangi 3. Nah seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat itu apa? X kurang 3 itu jawabannya C ya. Oke. Warna hitamnya. Oke. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Nah, soal selanjutnya 14.500 kuadrat akar ya, akar 14.500 kuadrat kurang 10.500 kuadrat. Oke. Tadi masih ingat tidak persamaan ini? A kuadrat kenapa hitam? A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan apa? A kurang B dikali A tambah B, kan? Oke. Ini harus ini ya, karena ini banyak sekali dipakai ini untuk menyelesaikan soal-soal UTBK. Oke. Coba lihat soal ini. 14.500 kuadrat kurang 10.500 kuadrat ya. 14.500 kuadrat dikurang 10.500 kuadrat, kan modelnya sama ya, modelnya sama dengan persamaan ini, A kuadrat kurang B kuadrat. Maka kita bisa tuliskan 14.500 ya dikurang berapa coba, kurang 10.500 dikali 14.500 ditambah 10.500, kan? Oke. 14.500 kurang 10.500, coba kita cek. 14.500 kurang 10.500, 0, 0, 0, 4 ya, 4.000 ya, dikali 14.500 ditambah 10.500. Oke, 0, 0, 0, 0 ya, 25.000. Oke, 5.000. Oke, 4.000 kali 25.000 kan kita bisa kalikan dulu ini ya. 25 kali 4 itu 25 kali 4 100 ya. Oke, ditambah berapa nol ini? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, atau bisa kita sederhanakan menjadi 10 kali 10 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 ya. 10 pangkat 7. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga langsung saja ya, 1 kali 10 pangkat 8. Oke. Kan tadi kenapa pangkat 8? Kan nolnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu itu kita apakah? Kan tadi ini ada akarnya ya. Ini masih dalam bentuk akar nih. Oke. Misalnya kita mau cari ya. Jadi ini juga kita akari. Oke. 1 kali 10 pangkat 8. Maka gimana nih? Kan sama saja akar 10 pangkat 8 ya. Oke. Kan sama saja kan? Berarti 10 kan akar ini kan 1/2 ya. Berarti 8/2 atau 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti 10 1 2 3 ya. Jadi dia hasilnya 10.000. Jawabannya itu D. Oke, waduh. Oke, D ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Oke. Jika P sama dengan Q ditambah 2, kalau di sini Q sama dengan R kurang 1 dan R sama dengan 5. Maka yang benar adalah, coba kita lihat berapa nilai P, Q, dan R. Nah, apa dulu maksudnya? Apa dulu? Oke, kita tuliskan dulu ya model persoalannya. Kalau P itu sama dengan Q ditambah 2. Oke. Kenapa ini? Oke. Q sama dengan R dikurang 1. R sama dengan 5. Oke, kita mau mencari kira-kira yang mana nih yang lebih besar ya. Oke.
ini soal sebenarnya kalau perlu kalian bisa selesaikan itu 10 detik saja ya, karena ini memang sangat mudah sekali. Coba kita lihat, kan R sudah ada nilainya 5 ya, R sudah ada nilainya 5. Kita simpan sini, R sama dengan 5 ya. Kalau kita mencari Q, tinggal substitusikan saja ya. Arti 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Q itu sama dengan 4. Oke. Kalau Q sudah dapat 4 kan tinggal 4 ditambah 2, karena Q tambah 2 itu ya. Karena Q kan kita dapat 4. Jadi 4 tambah 2 itu 6. Berarti kalau P itu 6. Jadi P lebih besar dari, jangan lebih besar ya, Q lebih kecil dari R lebih kecil dari P, karena P itu 6, karena R itu 5, dan Q itu 4. QRP. QRP, mari kita lihat QRP ya. Jawabannya itu yang C, QRP. Oke, kenapa nih? Oke, warna putih ya. Harusnya hitam. Oke. Next ya. Nomor selanjutnya. 5 tahun yang lalu, jumlah usia Uki dan Fatima 24 tahun. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia Uki sama dengan 2 kali usia Fatima, ditambah 12 tahun. Pada saat ini, usia Uki adalah... kita mencari usianya Uki berapa. Oke, kita lihat satu persatu, konteks kalimatnya, sambil kita tulis persamaan-persamaannya. 5 tahun yang lalu, jumlah usia Uki dan Fatima. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau Uki kita anggap dia X ya. Usia Uki sekarang, ya. Oke, kita anggap X. Y usia Fatima sekarang. Oke, bahasanya singkat sekali nih ya. Oke, usia Fatima sekarang itu Y, kalau Uki X. Oke, lanjut. Usia Uki 5 tahun yang lalu, usia Uki dan Fatima 24 tahun. Berarti bisa kita tulis X kurang 5 ditambah Y kurang 5 sama dengan 24. Kenapa dikurangi 5? Karena dia 5 tahun yang lalu. Oke, jadi ini X tambah Y kurang 10 sama dengan 24. X tambah Y sama dengan 34. Oke, sampai di sini dulu. Nah, lanjut. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, berarti X ditambah 3. Karena kenapa plus? Karena 3 tahun yang akan datang. Oke. 2 kali usia Uki. Nah, 2 kali ya. 2 kali ini usia Uki, 3 tahun yang akan datang ini. Sama dengan 2 kali usia Fatima. Oke, berarti 2 kali Y tambah 3, yaitu kan Fatima. Tambah 3 karena 3 tahun yang akan datang. Ditambah 12 tahun. Ditambah 12. Oke, berarti ini 2X ditambah 6 sama dengan 2Y ditambah 6 ditambah 12. 2X tambah 6 sama dengan 2Y tambah 18 ya. 2X sama dengan 2Y tambah 12. Kenapa 12? Kan pindah ruas kan. Oke, ini kita bagi 2, ini juga bagi 2, ini bagi 2. Bisa X sama dengan Y ditambah 12. Oke, sekarang kita substitusikan nilai ini. Kita substitusikan nilai ini ke dalam sini. Oke, kita substitusikan ya. Y ditambah ini bukan 2 ya, 6 ini. 6 ya. Y tambah 6 tambah Y sama dengan 34. 2Y tambah 6 sama dengan 34. 2Y sama dengan 28. Y sama dengan 14 tahun. Oke, jadi usia Fatima itu 3 tahun yang akan datang itu 14 tahun. Kalau usia Uki berapa? Nah, tinggal 14 tambah 6 itu sama dengan 20. Nah, ini usia Uki. Oke, 20 tahun ya. Jadi jawabannya itu yang apa ya? Udah ada ya. Coba kita lihat. Kira-kira mana yang salah nih?
Oke, ini 20 ya. Coba kita cek ya. Kalau misalnya berarti ini ada kesalahan pengetikan ya. 20. Berarti ini kan 20. Coba kita pastikan ya. 20 dikurangi 5 ditambah Y-nya kan 14. 14 dikurangi 5. Kalau misalnya dia 24 berarti benar. Berarti 15 ditambah 9 hasilnya 24. Nah, harusnya kan ini 20 ya. Jadi kita F ya. Mungkin ada kesalahan pengetikan ini. Berarti ini F itu 20. Nah, itu jawabannya benar ya. Oke. Kenapa bisa? Karena kita sudah mencobanya ya. Ternyata jawabannya tepat. Jika X sama dengan 1 kurang akar 7, maka nilai X pangkat 4 kurang 4X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2. Oke, kira-kira berapa hasilnya nih? Kita tulis ulang ya. X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 kali X pangkat 2 dikurang 4X tambah 4. Oke, sebenarnya kita bisa sebelumnya ya, sebenarnya kita bisa selesaikan ya, kita tinggal substitusikan saja, tapi itu sangat rumit, sangat lama waktunya untuk menyelesaikannya. Kakak memberikan sebuah tips supaya kita bisa dengan cepat menyelesaikannya. Ini kan? Oke. X pangkat 4 ini kurang 4X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, kalau kita kali-kali masuk, hasilnya juga sama seperti ini. Oke. Sama dengan X pangkat 2. Yang ini nih, yang ini kita bisa ubah menjadi X kurang 2. X kurang 2 pangkat 2. Kak, ini dari mana, Kak? Oke, coba kita lihat. X kurang 2 pangkat 2 itu sama dengan X kurang 2 kali X kurang 2. Sama dengan ini kali ya, ini kali dengan ini. Berarti X kuadrat dikurang 2X, ini juga sama, dikurang 2X, ini juga ditambah min 2 kali min 2 hasilnya 4. Berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, ini kan sama hasilnya kan? Oke, berarti kita bisa modelkan seperti ini. Sama dengan di sini ada kuadrat, sini ada kuadrat. Bagaimana kalau kita gini saja? X kali ini sama. Oke. X kali X kurang 2 pangkat 2. Kan kalau tinggal masuk, kita masukkan ya, sama aja hasilnya X pangkat 2. Oke. Setelah itu, nah kita bisa substitusikan nih. Oke, kita substitusikan 1 kurang akar 7. Jadi 1 kurang akar 7 kali 1 kurang akar 7 dikurang 2. Oke. Oh, ini ada dalam kurung ya. Oke, karena di sini ada pangkat 2-nya nih. Karena tadi kan ada pangkat 2, kita hilangkan pangkat 2 ini, kita bawa keluar. Oke. 1 kurang akar 7 min akar 7 kali min akar 7 kan dia akar 49. Akar 49 itu hasilnya berapa? 7 ya. Oke. 7. 1 kurang min 2 itu hasilnya min 1. Min 1 kali 1 itu hasilnya min 1 pangkat 2. Oke, jadi ini 6 pangkat 2. 6 kali 6 itu hasilnya 36. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya A. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Oke, soal nomor 6. Jika P tambah Q sama dengan 6R dan PQR adalah bilangan bulat positif, maka 24R kurang 4Q adalah, oke, ini kan P tambah Q itu sama dengan 6R. Oke, P tambah Q sama dengan 6R. PQR adalah bilangan bulat positif, maka 24R kurang 4Q. Nah, kita ditanyakan itu 24R kurang 4Q. Oke, sama dengan, kita lihat
kan kalau tadi ini P tambah Q sama dengan 6R, berarti bisa kita ubah menjadi Q sama dengan 6R dikurang P. P nya pindah ruas kan, sebelah kiri. Nah ini juga, oke, ini juga kan Q ini 6R kurang PA, kita substitusikan kembali 24R kurang 4, Q nya kan 6R kurang P, berarti 24R dikurang 24R ditambah 4P, karena min kali min hasilnya positif. Oke, ini 24 kurang 24R habis sama dengan 4P. Oke, jadi jawabannya itu yang B. Mudah kan? Nah, intinya berlatih-latihlah soal seperti ini, cari-cari soal di internet yang seperti ini dan terus berlatih. Ingat, jangan buka pembahasannya, jangan lihat pembahasannya kalau belum mengerjakan soalnya. Kerjakanlah soal terlebih dahulu agar otak kalian terasah dan mampu menerima soal-soal yang lebih sulit. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui ABC adalah bilangan positif jika akar BC diper akar 4 AB pangkat 3 sama dengan AB, maka nilai C adalah, nah oke, kita kembali soalnya. Akar BC diper akar 4 AB pangkat 3 sama dengan AB nilai C. Oke, jadi BC kan kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti menjadi BC seper 2. Oh, ini ada dalam kurung ya. Oke, kenapa Kak kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat seperti ini? Ini lebih mudah untuk menyelesaikannya gitu. Oke, diper nilai kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi AB pangkat 3 dipangkatkan seper 4. Kenapa Kak seper 4? Kan ini akar 4. Kalau ini akar 2 sama dengan AB. Oke, ini masing-masing ruas kita kali 4. Ini kali 4, ini kali 4, ini kali 4. Oke, supaya apa Kak? Supaya kita lebih bisa menyederhanakan ini ya. Oke, menjadi BC 4/2 itu 2 diper A kali B pangkat 3. 4/4 kan 1, jadi tidak usah kita tulis lagi. Sama dengan A pangkat 4 B pangkat 4. B kuadrat kali C kuadrat, kan kuadratnya masukkan, sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat 4 kali A ya, kali silang ya, kali B pangkat 3. Maka B kuadrat kali C kuadrat sama dengan A pangkat 5 ya, karena ini pangkat 1 dia, kali B pangkat 3. Oh, langsung saja ya. B 4 tambah 3 kan 7 ya, B pangkat 7. Nah, maka kalau C kuadrat sama dengan A pangkat 5 B pangkat 7 diper ini jadi bagi kan B pangkat 2. Nah, 7 kurang 2 itu hasilnya 5. Jadi sisanya tinggal A pangkat 5 B pangkat 5. Oke, kita belum selesai ya, coba kita pindah ke sana. Oke, C kuadrat sama dengan A pangkat 5 B pangkat 5. Lalu itu kita kuadrat ini ya pindah ke kanan. Kalau kuadrat pindah ke ruas kanan berarti menjadi akar A pangkat 5 B pangkat 5, atau kita ubah lagi ke dalam bentuk apa? Pangkat. Jadi A pangkat 5 kali B pangkat 5 itu kali seper 2, maka sisa apa coba? Sisa kan bisa kan kita ubah ke dalam bentuk A kali B kali 5 kali seper 2 kan? Sama saja. Jadi A B 5/2. Oke, jadi ada opsinya. Oh, ada ya. Jadi jawabannya itu yang A.
Oke, oke, agak rumit ya, tapi kalau misalnya kalian sudah mahir ya, insya Allah kalau kalian dapat soal seperti ini bisa diselesaikan. Intinya itu kuncinya latihan, latihan, dan latihan, itu kuncinya ya. Oke, kakak minta kalau kalian ingin masuk ke PTN favorit kalian, ke jurusan yang kalian inginkan, nah ya, kuncinya itu harus selalu berusaha dan berdoa, apalagi nih ya di bulan suci Ramadan. Nah, itu kita tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, agar segala urusan kita, segala kemudahan, keinginan kita dapat terpenuhi ya. Oke, seperti itu. Nah, sekian ya untuk pembahasan kali ini. Besok kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.